Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa fa'ana bi ulumi fid dharain amin. Jadi termasuk Anda batuk terus ya. Tidak bisa dijadikan sebagai acuan penentuan nasikh dan mansukh adalah praktik subutnya salah satu dari dua ayat dalam mushaf setelah daripada yang lain. Jadi subutnya belakangan itu bukan berarti nilainya adalah ta'akhuriyah. Menurut qaul ashah. Kila yu'lamu li'anal aslam muwafaqatul watilin nuzuli. Menurut Kil ya bisa dong. Kalau kita subut sesuatu ayat ya dibandingkan yang lain yang posisinya belakangan, ya itu nanti bisa kita jadikan acuan untuk menjadi nasikh dong. Dijawab lagi nahu ghairul lazim, ya nggak melulu begitu. Nggak melulu begitu. Li jawazil mukhalafah kama maro fi ayatnya iddatil wafah. Sebagaimana kasus ayat iddah karena wafat. Yang pertama kan itu setahun ya. Kemudian yang berikutnya itu kan arba'ata asyuri wa asyra kan begitu. Wala ta'khuru islamu rawi limarwihi an islami rawi lil akhar juga tidak bisa berpengaruh sebagai nasikh adalah masuk Islam seorang rawi dibandingkan yang lain. Oh ini masuk Islamnya belakangan nih, berarti dia bisa menasikh yang masuk Islamnya duluan. Ya enggak dong. Ya karena kan enggak ngaruh gitu kan, bisa aja dijawazi ayasma'a mutaqaddam Islam ba'da mutaakhirihi. Ya bisa aja yang justru masuk Islam dahulu itu dengarnya belakangan, bisa aja masuk akal. Umpama dia masuk Islam terus safar. Kan bisa aja gitu. Wakila yu'lamu li'annahu zahir. Kulna lakinnahu ghairu lazim. Ya enggak lazim dong dijawazil aksi. Wala qaulu gimana? Itu yang maksudnya dia dengarnya sebelum masuk Islam apa gimana, Tat? Bukan. Dilihat dari masa masuk Islam seorang rawinya. Oh. Bukan dia pas sebelum Islam dengar terus riwayatin. Bukan. Itu maksudnya bukan itu maksud. Wala qauluhu ay arawi hadza nasikhun wala yakunu nasikhun fil asahi ya. Bukan ucapan seorang rawi, oh ini nasikh. Ini nasikh umpama. Ucapan yang semacam ini tidak bisa menunjukkan nilai nasikh menurut qaul ashah. Wakila yakunu wa alaihil muhaddisun. Menurut Kil ya bisa. Dan itu yang jadi acuan para ahli hadis. Li'annahu li'adalatihi la yaklu dzalika ila sabata indahu. Karena ya kita menghitung nilai keadilan seorang rawi. Dia nggak mungkin dong ngomong kayak gitu kalau kecuali memang sebut nilai nasikhnya. Kulna subutuhu ingdahu ya justru ayakuna bijtihadin la yuwafaqu alaihi. Loh, kan bisa saja subutun naskhi versi Sirawi itu hasil ijtihad. Yang hasil ijtihad itu belum tentu sesuai. Seolah-olah ini Syekh Zakaria ngajarin kita untuk skeptis ya. Ya tapi kan memang tidak lazim gitu loh. Paham kan maksud saya ya? Halo? Ya, Tat. Ya. Antum kenapa? Masih ngantuk? Atau belum tidur? Belum tidur, Tat. Oh, Masya Allah. Ini ilmu. Kenapa? Enggak, Tat.
Dia mau bilang demi ilmu tapi malu, Tat. Masya Allah. La an-nasih. La biqauli hadza an-nasih. 5 annahu mansukhun wa juhila nasikhuhu. Fayu'lamu bihi anau nasihun lahu. Ridho fi ihtimali kaunihi hina idzin an ijtihadin. Kecuali tapi tidak dengan tidak mengatakan apa namanya ini adalah an-nasih ya. Kalau mengatakan an-nasih itu kan memang kasusnya 5 annahu mansuh wajuhila nasihuhu fayu'lamu bi anau nasihun lahu. Jadi kalau dengan konsep an-nasih dengan al ini kan jadi memang beliau mengatakan itu dha'fu ihtimal itu hasil ijtihad, tapi memang beliau memang benar-benar tahu bahwasanya redaksi yang ada itu sifatnya nasih. Tapi kalau hadza nasih kok kalau pakai alif lam bilang nasih tapi nggak tahu nasihnya. bukan. Kalau pakai alif lam, jadi kan spesifik ini menasakh yang mana. Nah, dengan mengucapkan yang semacam ini, itu diketahui bahwasanya riwayat tersebut menasih kepada mansuh. Nah, yang ucapan semacam ini nanti bisa kita ketahui memang riwayat itu bersifat nasih. Kenapa? Karena dhaful ihtimal, kemungkinannya itu kecil kalau itu berasalkan dari ijtihad. Itu kalimat wajahula nasihu apa? Ya ini kan konteksnya 5 annahu mansukhuh wa juhila nasikhuhu. Jadi ucapan semacam ini diucapkan dalam kondisi ada keterangan yang mansuh, kemudian nggak diketahui nasihnya. Fayu'lamu bihi. Kemudian akhirnya diketahui dengan ucapan an-nasih, diketahui apa? Annahu nasihun lahu, bahwasanya riwayat yang dikatakan an-nasih ini akan menasih kepada mansuh. Nah ini loh. Jadi kondisinya hukumnya jelas mansuh. Tapi nggak diketahui nasihnya. Rawi ngomong, hadza an-nasih, ini loh yang menasih kepada mansuh. Nah inilah bentuk isyarat dari perbedaan antara konsep hadza nasihun dengan nakiroh dan ma'rifah. Kan tadi kenapa kok nggak diketahui? Padahal dia udah dimakrifatkan. Ucapan hadza an-nasih ini dilontarkan manakala juhila nasihuhu. Orang-orang nggak ngerti nasihnya mana. Nah, si rawi ini tahu, maka dia bilang hadza an-nasih menggunakan format yang makrifah. Oh gitu. Kita lanjutkan Alkitab As-Sani. Wah, masih jauh ini kita ya, cuma nggak apa-apa lah. Sejalan-jalannya. Harus semangat. Nasih panjang ya, Tat ya? Lumayan. Alkitab As-Sani fi sunnah. Ya. Kitab yang kedua membahas tentang sunnah, takrifus sunnah. Baya aqwalun Nabi SAW wa af'aluhu wa minha takriruhu. Ucapan, pekerjaan, dan juga penegasan. Li'annahu kafun anil ingkari wal kafu fi'lun kama marro. Nah, karena namanya takdir itu menahan diri dari ingkar. Dan menahan diri sendiri itu adalah bentuk fi'l. Wa taqaddamat mabahisul aqwal lillati tusyariku fiha as-sunnah al-kitab. Pembahasan qaul yang sebenarnya antara sunnah dan kitab itu sama kajiannya, itu sudah terlewat dari amar, nahi, dan yang lain-lain. Nah, pembahasan di sini yang tidak mencakup itu. Wali tawakufi hujati sunnah ala ismatin nabi. Ya, karena
nilai kehujahan sunnah itu mengacu ke maksuman Nabi, badaktu saya mulai kal asli sebagaimana Jam'ul Jawami, biha membahas tentang ismatun Nabi, ma ismati sa'il anbiya dengan keismahan seluruh nabi wa ziyadah lil faidah, ziyadah lil faidah. Ada tambahan faidahnya. Ya qultu ismatul anbiya, al anbiya alaihi wassalatu wassalam, beliau-beliau itu maksumuna hatta an saghiratin sahwan. Ya. Terjaga dari dosa, bahkan dosa kecil, kalaupun toh itu dilakukan secara lupa. Jadi para rasul, para nabi itu tidak muncul dari mereka dosa, baik besar maupun kecil, sengaja maupun tidak. Enggak ada yang namanya dosa. Fa'in kulta yuskilu bi annahu sallallahu saha fi sholati haitsu nasiya fa sholadzuhur khamsan wa salama fi dzuhri awil asri an rakaataini wa takallama. Umpama muskil itu Rasul pernah lupa sholatnya, ya sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian dan beliau salam pada zuhur atau asar sebanyak 2 rakaat dan berbicara. Hadisnya Dzuliyadain itu ya. Kemudian kultu la iskala ala qaul aktsar al ati. Enggak muskil kok kalau mengacu qaulul aktsar, nanti akan dijelaskan. Dan hadisnya Bukhari itu akan menunjukkan ini ansa kamatan sauno. Saya ini lupa kayak kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Ya kalau saya lupa tolong diingatkan. Sungguh ucapan yang sangat tawaduk sekali ya. Padahal beliau levelnya adalah nabi. Yang istilahnya secara memori tentu di atas rata-rata manusia biasa. Nggak mungkin kalau setara. Ya, kalau setara manusia biasa kan sering lupa masalahnya. Ama alal qaulil madhkur fayujabu anhu bi anal man amina sahwi makna al man'u min istihbamatihi wa la min ibtidaihi. Mengacu kaul yang disebutkan dijawab bahwasanya Rasul itu tidak mungkin lupa, maknanya tidak mungkin selalu lupa. Jadi lupanya itu berkelanjutan, kemudian tidak ada juntrungnya, tidak ada endingnya. Ya maksudnya itu di sana adalah awalnya mengalami lupa kemudian teringat yang kayak gitu nggak apa-apa gitu ya. Wa bi anna mahalahu fil qauli mutlaqan, ini kasusnya pada saat berucap dan juga pada saat melakukan pekerjaan illa mayratab alaihi hukmun syar'iyyun, ya selagi tidak berimbas pada hukum syar'inya dengan dalil khabar yang disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus untuk menjalankan syariat. Tsumma ra'aitul qadiyya iyadun dzakara hasila dzalik. Ya, saya melihat Qadhi Iyad menuturkan hasil itu. Tsumma qala inna sahwa fil fi'li fi haqqihi ghairu mudadin lil mu'jizah wala qadih fi tasdiq. Ya Rasul itu lupa ya enggak berkontradiksi dengan nilai mukjizah dan juga tidak menyalahi nilai kebenarannya. Wal aktsar ala jawazi suduril soghirah anhum sahwan ila dalah alal hisah. Menurut mayoritas malah memperbolehkan Rasul itu muncul dosa kecil karena lupa selagi tidak merendahkan derajat para nabi. Ya, umpama Rasul lupa terus nyuri satu genggam suapan, satu suapan gitu ya. Atau umpama memberatkan timbangan satu kurma yang kayak gitu ya. Wa yunabihuna 'alaiha law sutirat. Dan nanti kalau andaikan Rasul itu kok sampai lupa, ya ini juga nanti para sahabat itu akan mengingatkan Rasul yang lupa itu. Adamu ikrari nabi ahadan ala batil. Ya. Jadi nabi itu adalah maksum sebagaimana nabi-nabi yang lain, nabi kita. Maka Nabi Muhammad tidak mungkin memberikan penegasan pada salah seorang atas nilai kebatilan. Ya. Diamnya beliau walaupun tidak secara langsung atas sebuah pekerjaan, ya, itu nanti ya fasukutu alal fi'il mutakon. Jadi beliau diam
Itu bisa menjadi dalil ya nanti. Mama Rasul sudah tahu itu dan diam gitu. Itu bisa jadi dalil. Menurut Kil wakila ila fa'alaman yagrihi al-ingkar binaan ala sukutul ingkar alaihi. Menurut Kil kecuali nanti ada orang yang memang di sana mendorong Rasul untuk ingkar. Nah, oleh yang semacam ini, ya nanti kan, gimana? Itu Jawa si sudur isogi roh anhum sahwan, jadi boleh Boleh. muncul dosa kecil. Menurut beberapa orang, yang meskipun agak banyak. Rasul Iya. boleh dosa kecil dan Iya, tapi kan ini khilaf. Kenapa memang? Khilaf, kenapa memang? enggak lah, Kan ya udah. Zakaria tidak berbicara dengan kapasitas beliau sebagai mutakalimin kan. Beliau kan membahasnya ini dalam kasus para usuliyin. Kan banyak dari golongan Hanafiyah yang mereka Mu'tazilah, dari golongan Hanabilah yang pengikutnya Ibnu Taimiyah. Jadi ngomongnya skala luas, tidak hanya dalam lingkup Ahlus Sunnah saja. Emang Mu'tazilah bolehin Nabi dosa kecil? Sepertinya boleh, tapi walau alam saya lupa. Yang memang banyak agak parah itu memang dari golongan Hanabilah biasanya. Yukiru itu apa? Apa? Yukiru itu apa? Yukiru ikrar, mengakui. Mengakui gimana? Nabi mengakui sebuah perbuatannya batil. Tidak mengakui. Oh, ada tidaknya. Kan fala yukiru. Sekutuhu walau ghairu mustabsyir. Itu gimana? Fasukutuhu walau ghairu mustabsyirin alal fi'li mutlaqan. Khobarnya di bawah ini. Dalil jawas lil fa'il menjadi dalil keperbolehan bagi si pelaku. Diamnya Nabi meskipun nggak secara langsung atau sebuah perbuatan secara mutlak itu dalil bolehnya kepada fa'il. Orang yang melakukan itu dikerjakan oleh si fa'il. Ayo. Yang penting sezaman aja tadi, walaupun nggak tahu. Ya, kalau Rasul sudah wafat gimana mau ikrar, gimana mau takrir? Mimpi mukjizat barangkali. Apa? Mimpi. Kan mimpi bisa jadi dalil syar'i. Iya barangkali. Barangkali kerikil. Wah, ila fi'luman yurihi al-ingkar binaan ala su'ukutil ingkar alaihi. Ya. Kecuali bagi pekerjaannya seseorang, ya, yang orang tersebut sifatnya adalah diingkari gitu ya. Jadi kalau memang pekerjaan orang tersebut cenderung diingkari, ya nanti tidak bisa menjadi dalil atas keperbolehan dia untuk mengerjakannya. Binaan ala sukutil ingkari alaihi. Ya. Karena mengacu di sini
sudah tidak perlu diingkari lagi. Faman aghrahu al-ingkar alal fi'il la yajibu al-ingkar alaihi. Jadi orang yang memang cenderung diingkari atas pekerjaannya, ya Rasul tidak perlu menampakkan keingkaran itu lagi. Paham nggak maksud saya? Ada orang terkenal dia pencuri. Kemudian suatu saat ketika mendengar itu Rasul diam saja. Apakah kemudian mengafirmasi pencurian itu boleh? Ya enggak. Masalahnya itu memang sudah masyhur untuk diingkari. Gitu. Hal yang semacam ini tidak perlu memperlihatkan keingkaran lagi bagi diri si Rasul. Maksudnya wa fi'luhu ghairu makruhin, perbuatan Nabi yang tidak disukai. Mana Itu tidak ghairu makruh? Oh, Itu baca yang bentar, mana? bentar. Gitu. Oh ya, salah tuh. Nah. Yugor itu mencuri. Agroyuhri itu artinya secara harfiah itu semacam membujuk, menghasut, menggoda gitu. Jadi memang ada orang yang dia itu cenderung memang untuk diingkari. Orangnya itu cenderung untuk diingkari. Jadi orang yang memang punya kebiasaan untuk diingkari atas pekerjaannya. Nah, ini Rasul nilai sukutnya atas orang yang terbiasa diingkari semacam ini tidak menjadi dalil bahwasanya orang tersebut dibenarkan oleh Rasul. Yang mengelabui kemungkaran yang mengelabui Rasul. Bukan mengelabui. Orang yang cenderung diingkari, saya artikan begitu. Jadi kan kalau kita artikan kan begini. Rasul diam atas sebuah pekerjaan, dalil atas jawaz dari sebuah pekerjaan untuk si fa'il tersebut. Kecuali, menurut Kil ini ya, kecuali atas pekerjaan seseorang yang memang dia cenderung diingkari. Gitu. Orang yang memang pekerjaan itu memantik pengingkaran. Memang pekerjaan itu cocok untuk diingkari. Nah, kenapa tidak bisa? Ya karena hal yang semacam ini Rasul pun tidak harus ingkar tidak harus menampilkan nilai keingkarannya. Ya sudah masyhur soalnya. Ada orang terkenal mencuri, ya semua sudah tahu. Kemudian Rasul diam saja. Apakah kemudian Rasul membenarkan nilai pencurian tersebut? Kan tidak. Apa nih Nat? Artinya Nat? Apanya? Goro. Agroyuhri. Agroyuhri. Agroyuhri itu artinya adalah secara harfiah itu Melekat gitu Nat. apa? Maksud kemungkarannya melekat gitu. Lebih tepatnya apa yang ia lakukan itu cenderung diingkari gitu. Faman agrohu al-ingkar alal fi'il. Jadi orang yang cenderung diingkari pekerjaannya. Layajibul ingkaru alaihi. Mengacu kepada pendapat, ya sudah tidak perlu diingkari lagi. Soalnya orang-orang sudah tahu semua. Ini kan kasusnya kan Rasul sebagai pencetus hukum gitu loh ya. Oh, orang yang terbiasa kemungkaran maka nggak wajib mengingkari dia gitu kan? Ya. Dalam artian ya kita sudah ya ingkarnya itu
tidak perlu selalu ditampilkan karena kan dari awal kita tahu wah itu sudah hal yang maklum, bukan berarti kita memaklumi ya, maksudnya kita tidak perlu terus-menerus menampilkan nilai keingkaran secara zahir. Menurut Kil ilal kafir. Nah, kecuali orang kafir, ada orang kafir yang berbuat dosa, Rasul diam saja. Mengacu bahasanya orang kafir itu tidak ditaklif dengan furu'i syariah. Menurut Kil ilal kafir ghairul munafik, kafir yang bukan konsep kafir yang munafik. Itu dalil keperbolehan hal tersebut dikerjakan oleh si fa'il. Yakni maknanya adalah izin bagi dia untuk mengerjakan hal tersebut. Karena diamnya Rasul itu adalah sebagai penetapan oleh Rasul pada pekerjaan itu. Wali ghairihi fil asoh. Dan juga sebagai dalil untuk yang lain menurut kaul asoh. Menurut la. Ya anak sukut laisa bi khitab. Karena sukut itu bukanlah khitab sehingga tidak bisa difahami secara umum. Kulna huwa kal khitab faya umum. Menurut kami, Syekh Zakaria, itu sebagaimana khitab sehingga bisa diaplikasikan secara umum. Berarti boleh dilakuin. Apa? Wakila di anak sukut laisa bihitobin. Enggak, ini menurut Kilnya itu mengacu apakah takrirnya Rasul itu sifatnya umum atau tidak. Li ghairihi ini lebih hanya khusus untuk fa'il saja atau bisa li ghairihi. Iya. Ya anak sukut laisa bihitobin. Diamnya Rasul itu bukan kitab syar'i yang biar dia boleh atau enggak bolehnya kan. Kan tadi kan dalil jawas. Iya. Kalau sukutnya. Yang ini laisa bihitobin. Berarti bukan khitab dia boleh melakukan itu kan. Atau ya umum sehingga umum kepada selain yang lain. Gitu ya, Tat? Iya, jadi hanya khusus untuk fa'il saja, bukan untuk yang lain. Sukutnya itu tetap hukum syar'i, tapi untuk lil fa'il, bukan li ghairil fa'il. Kalau saya bilang liana sukut laisa bihitobin, Tat. Ya Sukutnya kenapa? menurut Benar, benar. bukan berarti buat lil fa'il juga bukan, Tat. Akhi, ini wali ghairihi fil asohnya untuk li ghairihi saja loh. Ya kan wali goirihi kan li goirihil fa'il fil asoh menurut kol asoh kan. Iya, fil asohnya ini ta'aluknya kemana? Ya ke ini Tat, jawasnya tadi. Kan wawu itu kan mengulang amilnya kan. Berarti kan Iya, dalil jawas. dalil Dalil jawas bolehnya. dalil jawas li ghairihi fil asoh. Nah, fil asoh ini ke dalil yang pertama atau ta'aluknya ke dalil yang diacu oleh wawu atof tadi. Apa tadi? Kan kalau diurai dalil jawas lil fa'il wa dalil jawas li ghairihi fil asohi. Nah, fil Ya, asohi ke dalil yang pertama atau ke dalil yang kedua? ini kedua lah. Nah, kalau yang kedua berarti kan hanya untuk ghairihi saja. Oh berarti dua-duanya. Nah, saya malah maksudnya yang kedua aja, nggak kedua-duanya. Iya kan? Yang kedua kan li goirihi aja kan. Iya. Berarti kalau li goirihi kan juga mencakup lil fa'il juga dong harusnya. Loh, li ghairihi kan li ghairil fa'il. Gini loh Tat maksudnya Tat. Kan pertama cuma dalil jawas lil fa'il. Ya. Nah, abis itu tambahin wali ghairihi fil asoh dan dalil jawas dan pada selain yang fa'il dan loh yang li ghairi fa'il aja jawas apalagi yang fa'il dan
Ini kenapa ada mafhum mukhalafa, ada mafhum muwafaqah sih? Lah enggak, Tat. Ya, enggak, maksudnya kan masa yang ligoirinya boleh, si fa'ilnya nggak boleh? Loh, Sukutnya Nabi. iya, dalil jawaz untuk si fa'il, satu. Dan juga menjadi dalil jawaz untuk li ghairil fa'il menurut kaul asoh. Iya, yang Mm. itu. Menurut Kil tidak. Menurut Kil itu hanya dalil jawaz untuk fa'il saja, tapi tidak menjadi dalil jawaz untuk li ghairihi. Wakilan lah, ya kan? Iya, iya, iya gitu. Oh gitu. Hmm. Lihat, saya kira tadi ketika di ngomong laisa bikitabin berarti bukan dalil jawaz sil fa'il. Tat, nanya Tat. Iya, tadi juga nanya. Tat, berarti ini sukut. Berarti boleh yang melakukan Tat. Orang kafir melakukan hal tersebut. Orang kafir. Misal, ini kan kilnya banyak ya. Oke, mukalaf. Iya. Saya bingung Tat, ngambilnya yang mana Tat? Ya ambil yang asoh aja dong. Oh, berarti asoh ketemu asoh gitu. Iya. Berarti sukutnya kepada mukallaf ya, berarti orang muslim. Mm-mm. Ya kalau asoh itu berarti nggak ada pengecualian dong, Aki. Kafir juga sama. Ini kan pengecualiannya versi kil, berarti kalau asoh kan nggak ada ilahnya. Oh gitu. Iya. Berarti kalau ada orang kafir ngelakuin suatu perbuatan Nabi bilang aja Itu. apa? Tetap Rasul ingkar kalau orang kafirnya melakukan mungkarot. Iya iya. Ya udah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Fi'lun Nabi wa aksamuhu. Rasul melakukan hal yang makruh. Ya, ini sebenarnya syamil lil untuk sesuatu yang haram juga gitu ya. Wali khilafil aula mencakup juga khilafil aula li ismati karena Rasul terjaga dari itu. Wal ini berarti wuku'il makruh karena memang sangat terjarang terjadi yang namanya hal yang makruh. Wa khilafil aula dan hal yang khilafil aula minataki dari orang yang bertakwa min umatihi dari umat Rasul. Ya kalau umatnya saja yang takwa jarang melakukan hal yang makruh ataupun khilaful aula, berlah Rasul gimana? Gitu. Itu Ghairu Makruh jadi khobar kan? Kenapa? Ghairu Makruh jadi khobar kan? Mana sih yang antum baca? Wa Oh fi'luhu iya. ghairu. Fil makna asyama bilang. Ya pekerjaan beliau tidak ada yang makruh. Wala yunafihi wuku'ul makruh lana minhu bayanan. Tapi beliau mengerjakan hal yang makruh sebagai nilai bayan itu tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Karena kalau ada bayan itu nilainya bukan makruh lagi. Tapi nilainya wajib. Karena Rasul harus tabligh. Jadi hal yang terlihat makruh ketika dilakukan oleh Nabi itu nilainya bisa jadi wajib. Kenapa? Karena untuk menjelaskan pada umat hal semacam ini boleh loh. Jadi kan katanya kan hal paling halal yang tidak disukai Allah itu kan adalah tolak. Tapi Rasul sendiri melakukan tolak pada beberapa wanita. Boleh. Gimana? Halo, halo. Ya, Iya apa? Iyanya Anda ini ambigu loh.
Wa makana min af'alihi jibilian ay waqi'an bijati jibilatil bashar ay khilqatihim kakiyamihi ku'udi aklihi wa syurbihi al-mutaradidan bainal jibili wa syar'i kahajihi rokiban wa jalsatihi lil istirahah au bayanan kakot atisariki minal ku'i bayanan limal qoti fi ayati sarikoh. Oh, panjang sekali ya kobarnya, masih di bawah. Au mukhasasan bihi kaziyadati fi nikah ala arba'in niswatin fawadih. Maka itu nilainya 11. Jadi pekerjaan-pekerjaan Nabi yang beliau kerjakan atas nilai natural, ya, beliau kerjakan itu sebagai nilai manusiawi. Umpama Nabi Muhammad berdiri, duduk, makan, minum, atau masih spekulatif antara syar'i dan jibili. Rasul berhaji sambil menunggang, Rasul duduk istirahat, atau nilainya bayan, Rasul memotong tangan pencuri dari pergelangan untuk menjelaskan bagian mana sih yang dipotong, atau mentaksis ya sesuatu yang khusus untuk Rasul. Rasul menikahi lebih dari 4 wanita, fawadihun. Maka jelas ya bahwasanya untuk poin yang keempat, jadi khususiyah itu kita tidaklah dianggap bernilai ubudiyah melakukannya. Ya, mengacu andaikan Rasul dianggap bernilai ubudiyah ketika melakukan khususiyah tersebut. Dan selain daripada khususiyah Rasul, itu adalah dalil untuk kita. Karena Rasul itu diutus untuk menjelaskan syariat. Jadi untuk sesuatu yang jibili, sesuatu yang nilainya itu dikerjakan atas nilai nilai natural manusia, ya, itu mubah. Wakila yundab, wakil malah sunnah. Ya, Rasul makan minum itu nilainya sunnah. Malah kalau fi hakir Rasul. Karena meskipun beliau kerjakan itu sebagai nilai manusiawi, tetap ada nilai pendidikannya. Makan yang benar itu gimana. Tetap ada nilai liutami makarimal akhlaknya. Yang kedua, yang masih mutarodid bainal jibili wa syar'i, ya. Ini nilainya adalah sunnah. Ya, karena bisa memasukkan nilai-nilai ritual ibadah dalam hal yang jibili menurut mubah. Yang ketiga, yang bayan, beliau yang berupa bayan bisa sunnah, bisa wajib, atau bisa juga mubah, tergantung apa yang perlu untuk dibayankan dalam praktek yang ketiga. Wa masiwahu ay siwa ma dzukira fi fi'lihi in ulimat sifatuhu min wujubin aw nadbin aw ibahatin fa ummatuhu mithluhu fi dzalika fil ashah ibadatan kana aula. Nah, selain apa yang disebutkan dari pekerjaan Rasul, kalau mengerti konsep sifatnya, hal ini wajib, sunnah atau mubah, maka umatnya pun dihukumi sama pada melakukan hal tersebut, baik sifatnya ubudiyah ataupun tidak. Menurut Qil sama dengan Rasul dalam ibadah saja. Menurut Qil tidak secara mutlak. Jadi apa yang dikerjakan Rasul itu belum tentu bisa kita nilai. Ya. Balka majhuli sifah wasayati, tapi itu akan kita konsepkan ya sebagaimana yang tidak diketahui karakteristik hukumnya. Wasayati dan nanti keterangannya akan ada. Nah, gimana? Antum mau tanya apa? Enggak ada, Tat. Oh, enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tu'lamu bihi sifatu fi'lin nabi. Kita tahu konsep pekerjaan nabi itu dari mana, ya. Wa tu'lamu sifatu fi'lihi ay min haitsu huwa la biqaidi kaunihi siwa ma dzukira. Jadi sifat nabi ini bisa kita nilai, ya, fala yushkalu bi dzikril bayan huna ma dzikrihi qablu. Tapi enggak masalah, di sini akan kita jelaskan. Diketahui dengan apa? Dengan nasin alaihi, adanya redaksional yang menjelaskan itu. Kakoli hadza wajib, oh ini wajib.
Jadi kita bisa mengidentifikasi konsep pekerjaan Nabi. Wa taswiyatin bi ma'lumatil jihah. Kakoli hadal fi'lu musawil li kadza fi hukmihi. Atau beliau samakan dengan hal yang lain yang konsepnya sudah jelas. Pekerjaan saya ini sebagaimana pekerjaan saya yang itu. Nah, yang itu tuh nilainya juga sudah jelas umpama. Wa wuqu'uhu bayanan aw imtithalan lidalin ala wujubin au nadbin au ibahatin. Nah, nanti bisa bernilai bayan atau bisa bernilai imtithal mematuhi perintah Allah itu ya karena untuk menunjukkan atas nilai kewajiban sunnah ataupun mubah. Maka hukumnya sebagaimana hukum mubayan atau mumtathal. Hukumnya nanti fi'il nabi itu sebagaimana hukum yang dijelaskan atau sesuatu yang diperintahkan. Ya sudah gitu saja. Jadi tergantung apakah nanti sesuatu yang terkait dengan mubayan itu wajib sunnah atau mubah, atau sesuatu yang ada perintahnya itu nanti wujub, nadab atau ibah. Paham nggak antum? Kalau dijelasin sunnah. Jelasin mubah gitu kan. Iya, sesuai dengan acuan nilai mujmal awalnya gitu. Kan akhirnya dengan fi'il nabi kan menjadi bayan, nah mujmal menjadi bayan kan begitu. Kita umpamakan saja begini mengenai perintah kewajiban sholat kan begitu. Nah itu kan awalnya masih mujmal kan begitu. Kemudian Rasul praktikkan dengan pekerjaan beliau. Nah maka fi'lun nabi ini nilainya apa? Ya nilainya wajib karena menjadi bayan untuk keijmalan perintah sholat. Halo, top. Iya. Ya. Wa yakhusu al-wujuba an ghairihi amaratuhu kasolati bi adzanin. Di annahu sabata bi istiqra'i syariah annama yu'adzanu laha wajibatun bi khilafi ghairiha kasolatil idi wal khusuf. Nanti sesuatu yang wajib itu menjadi khusus dengan ciri-ciri tertentu. Contohnya sebagaimana sholat wajib itu bisa kita identifikasi dengan adanya azan. Karena berdasarkan survei pada syariat, sesuatu yang diadzani itu pasti nilainya wajib. Nah, kalau tidak wajib, ya nggak ada azan. Contoh sholat id dan khusuf. Nggak ada azannya kan? Ada, antum pernah sholat id ada azannya. Dah, kocak dah. Ini Apa? Apa? Azan. Di mana? Azan. Azan apa? Lalu azan kan juga keterangannya jadi wajib dari Nabi, bukan karena azannya, Dat. Karena saya Emang azan wajib? bukan gitu dah. Maksudnya, Dat, keterangan Nabi pada sholat itu disuruh azan. Kalau itu wajib kan dari Nabi. Bukan karena azannya, Dat. Loh. Lah iya emang dari Nabi, betul. Keterangan di sini ini judul yang jadi tema pembahasan dengan apakah wajib dan sunnah itu menjadi khusus, kewajiban itu menjadi khusus ya dengan ciri-ciri dari hal yang wajib tadi. Sebagaimana sholat wajib itu dicirikan dengan adanya azan. Yang merintahkannya memang dari Rasul. Dengan ciri-ciri sunnah gitu. Hah? Ya kalau Enggak. sunnah kan juga cirinya sendiri. Iya, maksudnya ciri-ciri wajib itu disimbolkan atau diterangkan dengan kesunahan seperti azan gitu. Ya, bolehlah. Itu kan Ya, kayak salah gitu satu. lah. Itu kan juga Terus? dari Nabi, Dat. Ya udah, Dat.
Ya udah nggak muskil kan? Ya udah kalau nggak muskil. Ya udah naktafi bihadzal qadar, kita lanjut besok insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.